Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Suhad di channel YouTube Panti Darul Hasanah Karawang. Di mana kami membawa tema masih di bab fikih ulubuddiyah. Alhamdulillah pada saat ini anak-anak sedikit ceria dengan senyuman pagi yang mudah-mudahan menambah keberkahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Yuk kita ikut ngaji di channel YouTube Panti Darul Hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian bab masalah suci atau bersuci dengan syaratnya bersuci. Di antara syarat bersuci yang selanjutnya yaitu wa adamul mani'i min wusulil ma'i ilal magsul, tidak adanya yang mencegah, yang menghalangi dari sampainya air ke tempat yang disucikan. Jadi syarat bersuci, sah bersucinya kalau antara air dan kulit yang dibasuh tidak ada yang menghalangi. Contohnya jenis yang menghalangi diantaranya mungkin tinta mangsi atau cat tembok atau cat kayu atau tip ek. Kalau anak-anak itu tidak lepas dari kotoran alat tulis ya, yaitu tip ek atau apalagi pulpen yang dicoret-coret di tangan, bikin tato-tatoan, itu harus dihapus kalau mau wudhu atau mau adus. Kenapa? Itu jelas menghalangi sahnya toharoh, menghalangi tidak sahnya bebersih atau bersih-bersih dengan bentuk berupa wudhu atau adus. Ail mamsuhi kamasihi kasam'in au ainin wa ain hibrin wa hinain bikhilafi mujarradi launihima bihaisu la yatahallal. Atau kalau musim kurban, contohnya seperti kita bermain dengan namanya samin atau minyak dari gajih, minyak dari lemak, lalu membeku di tangan. Kalau tidak dibasuh dengan sabun langsung air wudhu, maka itu bisa menghalangi nyampainya air pada dalam kulit. Karena jangankan samin atau minyak dari lemak, minyak goreng sekalipun kalau ada di tangan terus tanpa dibasuh dulu dengan air sabun, itu jelas ya, jadi si air tidak meresap ke dalam kulit. Nah, untuk itu sebelum melakukan wudhu atau adus, kalau yang sudah main atau main minyak goreng atau di dapur bantu-bantu masak seumpama, itu mau tidak mau harus dibasuh dengan air sabun terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau langsung dibasuh dengan air tanpa pakai sabun, itu tidak meresap ke dalam kulit airnya. Jadi hanya berjalan begitu saja, itu di luar atau hanya di atas kulit tanpa meresap ke dalam kulit. Apa? Karena minyak goreng termasuk itu menghalangi
al-mani'i wusulal ma'i ilal maksul, termasuk yang menghalangi, yang mencegah sampainya air kepada kulit yang dibasuh. Selanjutnya, di antara syarat-syarat bersuci itu adalah wasailan, mengucurkan airnya. Jadi kalau syarat bersuci itu ya minimal yaitu sailan, ya jirian, meneteskan, mengucurkan air pada anggota yang dibasuh. Wa ilam ya takotor, walaupun seumpama tidak netes, contohnya seperti dilap pakai kain basah, itu pun sama, termasuk bisa bersuci, karena di antara anggota wudhu tidak semuanya dibasuh, ada yang dimashu, ada yang diusap. Sedangkan minimal ngusap itu adalah tangan sedikit basah walaupun tidak netes, lalu diusapkan ke kepala untuk melakukan salah satu fardu wudhu. Karena mashu syai'in minarosi, maka itu cukup untuk apa? Cukup untuk menjadikan salah satu syarat toharoh dalam bentuk wudu, ya. Jadi sah wudunya, karena mashu syai'in minarosi itu adalah hanya bagian daripada fardu wudu tanpa mengeluarkan air banyak. Beda dengan goslu. Kalau goslu menggunakan airnya cukup banyak, tapi kalau mashu yang penting tangannya basah walaupun tidak netes, lalu diusapkan ke kepala, maka itu sudah jadi wudunya atau syarat sah wudunya sah. Selanjutnya wa ayyakuna al-ma'u mutahhiran. Syarat bersuci harus terbukti airnya itu adalah yang mensucikan. Loh, yang mensucikan? Emang kategori air ini ada berapa jenis? Ada yang suci tadi tapi tidak mensucikan, ada yang suci mensucikan. Kalau air suci mensucikan, air itu suci dan bisa dipakai bersuci, itu air tohir mutahhir. Beda lagi dengan air tohir tapi ghair mutahhir. Apa yang dimaksud air tohir ghair mutahhir? Suci tapi tidak mensucikan, yaitu air suci tapi tidak bisa dipakai bersuci, tidak bisa dipakai wudhu, tidak bisa dipakai adus, tidak bisa dipakai membersihkan najis. Itu air suci tapi tidak mensucikan. Seperti halnya apa? Air yang sudah berubah nama. Air yang sudah berubah nama bila mana terkontaminasi, terkena jenis-jenis barang yang bisa merubah warna air. Seperti halnya air bening direbus tanpa dimasukin teh, tetap aja air bening, tetap cuman rebusan air, betul enggak? Tapi tatkala air itu sudah dimasukkan teh, maka sudah berubah nama, namanya air teh. Air teh suci enggak? Air teh suci enggak? Suci, cuman tidak bisa dipakai bersuci. Itulah tohir tapi ghair mutahhir. Tapi kalau air masih bening, direbus apapun, tatkala dingin masih bisa dipakai bersuci. Seumpama ya kita mau adus dengan air hangat, betul enggak? Bisa kan? Bisa. Kan direbus dulu karena kita tidak punya alat untuk memanaskan air. Itu kan direbus dulu airnya. Yang penting air yang direbusnya suci, lalu dimasukkan ke air yang suci pula. Yang penting tidak mutanajis atau tidak mustakmal. Tuh ya. Itu mungkin salah satu penjelasan masalah bab fikih. Oke. Sekian
pelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadikan keberkahan dan bisa mengamalkan. Sekian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.